Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kalasina Samangun. NPM saya 12114201190133. Saya kelas E. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari glaukoma. Yang pertama, glaukoma. Glaukoma adalah kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata. Meningkatnya tekanan bola mata ini terjadi akibat gangguan pada sistem aliran cairan mata. Seseorang yang menderita kondisi ini dapat merasakan gejala berupa gangguan penglihatan, nyeri pada mata, hingga sakit kepala. Glaukoma juga terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, glaukoma sudut terbuka. Pada jenis ini, sudut drainase yang dibentuk oleh kornea dan iris dalam keadaan terbuka. Penyebab glaukoma tipe ini adalah penyumbatan parsia di trabekular meshwork. Yang kedua, glaukoma sudut tertutup. Pada kondisi jenis ini, penyumbatan terjadi akibat sudut drainase yang tertutup atau iris menonjol dan menyumbat drainase cairan. Biasanya kondisi tekanan pada mata jenis ini terjadi perlahan tapi bisa mendesak pula. Glaukoma sudut tertutup ini terbagi atas dua. Yang pertama, glaukoma akut. Yang kedua, glaukoma kronik. Glaukoma akut adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan terkena intraokuler atau TIO secara mendadak akibat oposisi iris dengan jalinan trabekular pada sudut balik mata. Kondisi iris yang terdorong atau menonjol ke depan menyebabkan outflow hormone aqueous terhambat sehingga TIO meningkat. Yang kedua, glaukoma kronis adalah kelompok mata yang umumnya ditandai dengan kerusakan saraf optik dan kehilangan lapangan pandang yang bersifat progresif serta berhubungan dengan berbagai faktor risiko terutama tekanan intraokuler atau TIO yang tinggi. Kemudian yang ketiga, glaukoma tekanan normal. Penyebabnya bukan tekanan bola mata, tetapi belum diketahui secara pasti. Kerusakan saraf mata biasanya disebabkan aliran darah yang buruk atau hipersensitivitas. Aliran darah yang buruk dapat diakibatkan adanya penumpukan lemak yang disebut juga aterosklerosis. Kemudian yang keempat, glaukoma kongenital. Tekanan pada bola mata jenis ini disebabkan adanya kelainan pada saat bayi baru lahir. Pada glaukoma kongenital terjadi gangguan perkembangan sistem drainase cairan bola mata. Terdapat juga variasi glaukoma lainnya seperti yang pertama, glaukoma berpigmen, yang kedua glaukoma traumatika, yang ketiga glaukoma neovaskuler, yang keempat glaukoma iridocorneal endothelial syndrome atau IC, yang kelima glaukoma uveitis. Yang pertama, glaukoma pigmen. Glaukoma pigmen terjadi ketika butiran pigmen dari iris menumpuk di saluran drainase dan memperlambat atau menghalangi cairan yang keluar dari mata. Yang kedua, glaukoma traumatika adalah kondisi ketika lensa mata menjadi keruh akibat cedera atau luka pada mata. Kondisi ini bisa terjadi dalam waktu singkat atau justru bertahun-tahun setelah mata mengalami cedera. Bila tidak segera ditangani, katarak traumatika bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Yang ketiga, glaukoma neovaskuler adalah glaukoma sekunder sebagai hasil dari pertumbuhan jaringan darah yang baru dan abnormal. Glaukoma neovaskuler terjadi ketika pembuluh darah baru berpolilerasi ke permukaan iris dan segmen anterior yang dinamakan sebagai intrabecular meshwork. Glaukoma neovaskuler merupakan tersumbatnya saluran keluar cairan bola mata. Penyakit ini sering disebabkan oleh retinopati, diabetes, dan oklusi vena retina sentral.
tapi bisa juga disebabkan oleh iskemia retina ataupun badan siliaris. Yang keempat, glukoma IC syndrome. Glukoma IC syndrome adalah kumpulan kelainan yang ditandai dengan perubahan iris, abnormalitas endotel kornea, dan sinekia anterior perifer. Sel-sel endotel kornea yang berproliferasi pada sindrom IC yang bermigrasi ke arah sudut iridokorneal dan ke iris. Kemudian yang kelima, yang terakhir, glukoma uveitis adalah peradangan yang terjadi pada uvea atau lapisan tengah mata. Kondisi ini ditandai dengan salah satu atau kedua mata terlihat sangat merah, yang dapat disertai rasa nyeri pada mata dan penglihatan menjadi kabur. Iya Ibu, sekian dari hasil penjelasan saya terkait patofisiologi glaukoma. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.